Ini sarana dan prasarana untuk kita mengadain pelatihan, training SMK 3, audit internal SMK 3 di salah satu PT tempat saya kerja, gimana memiliki alat yang diprasaranakan, laptop, proyektor, mic dan speaker. Dan ini saya yang sebagai pemateri. Dan di ruangan meeting ini dilengkapi oleh visi dan misi, ada larang merokok, serasi, dan ada whiteboard. Oke. Dan sini ada pintu exit ketika terjadi emergensi. Nanti pesertanya duduk di sini mungkin lebih kurang 10 orang dikarenakan kita ada yang harus pergi pagi ke lokasi yang sangat jauh. Jadi mungkin ini kita lakukan sebentar lagi. Hari ini kita mulai TGM kita di ruangan ya Pak ya. Sekarang saya mau sedikit ada training sedikit tentang SMK Audit Internal SMK 3 ya Pak. Biasa langkah apa hash moment kita pagi ini ada apa Pak? Ada yang bisa apa? Momen Bu ya? Iya. Saya sampai momen satu itu tadi pas di perjalanan itu mungkin mobil spionnya saya sangat gitu mungkin kan. Jadi pas saya motong juga ada sepeda motor, saya juga motong. Jadi kalau kita dua sepeda motor kan posisinya kan lebar ya kan. Kecuali ada mobil kita nyalip itu kan dia ekspektasi dan kondisi. Jadi tiba-tiba dia merepet ke kanan tidak melewati jalur garis tengah. Jadi saya pun kaget, saya tahu sampai di depan. Si yang dari depan juga dia mau keluar belakang. Saya kalau nggak keren, mungkin saya sama dia apalah yang mungkin terjadi hal yang tidak diinginkan kan. Saya bilang, saya kejar, bang kalau masuk tidur, saya bilang. Iya bang, makasih bang. Jadi bagi kita pengendara mobil besar ataupun mobil kecil, kalau memang sudah mata kita terasa ngantuk pada capek jangan memaksakan diri lah. Kita lakukan SPA dan SDA demi keselamatan kita dan orang lain. Itu aja Bu. Ada lagi Bapak-bapak, siapa lagi semuanya? Ini dari aku, semalam kita dari Ibu mengambil beli di pasar Kandis itu ada perbaikan jalan. Itu jalan itu dari sekitar dalam juga lah sekitar 50 lebih lah kedalamannya. Jadi jalannya di kali itu kalau kita dari sini dia sebelah kanan. Alur jalan itu yang di sebelah kiri itu pakai apa namanya? Dipakai jalur 2 di situ. Agak susah lah katanya. Nah, ya. Jadi bagi teman-teman atau kawan untuk putar baru atau ada hati-hati lah. Jangan sampai masuk lubang. Soalnya lubangnya dalam. Jadi satu lagi dari saya ya Pak semuanya ya. Kan jalan kita masuk ke shop yang sebelah kiri asalnya bolongnya besar ya Pak ya. Kita kan otomatis kalau lagi mengendarai mobil pasti ya ketika kita belok ke shop pasti dia pasti ngambil ke kanan. Gak mungkin dia ngambil dari kanan itu sangat dalam. Mungkin ketika kita belok ke shop kita lihat dulu ada nggak lawan kita yang bakal ngomong kita waktu kita udah ngasih sign. Itu paling Pak. Oke Pak, kita lanjut ke apa? Kemana sekarang tujuan unit-unitnya? Kemana hari ini? Itu sekarang ke Kopar sama Petani. Kopar sama Petani. Lanjut Pak. Dari unit 525 kemarin kita jauh ke Ibu, sekarang ke Umut. Masalah unit aman. Ini ya tugas seperti biasa Robi, Rizal sama Lanjut Pak. Untuk 525 hari ini kita buka satu situasi unit kenover dari kolam betul-betul. Ada lagi? Dari 77 Bu.
kode unit kompetensi saya itu M71 SMK 000031, di mana judul kompetensi saya itu melakukan audit internal sistem manajemen keselamatan dan kesehatan, di mana EK-nya itu melakukan audit internal. Tujuan dari pelatihan ini untuk dapat peserta dapat memahami dan menguasai kebijakan maupun prosedur SMK 3 Migas. Manfaatnya itu mengikuti dan mengetahui fungsi-fungsi dari penerapan audit SMK 3. Sini audit SMK 3 itu berdasarkan Permenaker Nomor 5 tahun 1996, di mana audit itu sendiri pemeriksaan secara sistematik dan independen untuk menentukan suatu kegiatan dengan hasil yang berkaitan sesuai dengan pengaturan yang direncanakan dan dilaksanakan secara efektif dan cocok untuk mencapai kebijakan dan tujuan perusahaan. Ini kan kita juga ada K3 juga di sini. Jadi SMK 3 audit ini karena kita kemarin sudah melakukan audit, ini berkaitan dengan ini. Makanya saya ngambil judul seperti ini karena pasti sudah berkaitan dengan migas kita. Di mana audit SMK 3 itu alat untuk mengukur besarnya keberhasilan pelaksanaan dan penerapan SMK 3 di tempat kerja. Dilakukan secara independen, dilakukan oleh badan audit independen. Kemarin yang melakukan audit kita itu dari pihak PHR. Kemudian ruang lingkup audit internal itu K3 itu dengan mendokumentasi sistem manajemennya, kebijakan K3, tujuan dan sasaran K3, prosedur instruksi, hasil identifikasi bahaya, penilaian, dan pengendalian risiko. Peraturan itu terkait dengan izin sertifikat, hasil pemeriksaan, itu laporan ketidaksesuaian. Kita juga ada prosedur auditnya seperti apa yang harus ditinjau. Disinilah ada elemen dari kunci SMK 3. Bisa kita lihat dengan manajemen review, polisnya di mana, check-in dan correction, training dan implementasi. Ini langkah-langkah audit K3, di mana kita melakukan perencanaan dulu, persiapan, pelaksanaan, pelaporan dan tindak lanjut. Setelah ini udah kita apain, makanya langsunglah tim audit itu datang untuk meninjau perusahaan kita ini seperti apa K3-nya. Pelaksanaan audit K3 di tempat kerja. Tim melakukan pemeriksaan secara langsung dengan melihat sarana, lingkungan, perangkat lunak keselamatan dan kesehatan kerja yang ada. Kita melakukan verifikasi apakah data yang diperoleh benar atau tidaknya. Laporan itu akan dibuat oleh tim auditnya, baru nanti dihasilkan ke kita di mana nilai kita layak atau enggak, naik berapa persennya dari tahun sebelum-sebelumnya. Dan hasil audit kita yang kemarin alhamdulillah kita naik 15% dari tahun sebelumnya. Tindak lanjutnya itu hasil temuan-temuan audit itu ditinjau ulang, didokumentasikan, digunakan untuk identifikasi tindakan perbaikan dan pencegahan. Terima kasih. Mungkin ini penjelasan dari saya, Pak. Mungkin ini saya ada sesi tanya jawab mungkin ya, Pak ya. Mungkin Bapak bisa banyak yang Pak ini nanti Bapak di video. Jadi mungkin saya mau bertanya kepada Bapak. Safety untuk kita saat mengemudi, Bapak ini ada yang driver, ada yang sweeper, ada yang pemko. Pemko nggak ada ya? Berarti kayak ada pemko. K3 yang udah dijalanin waktu jadi pemko apa Bang? Selama di lapangan Bang? Iya K3 seperti Abang kan ibaratnya kan membawai anak-anaknya seperti driver, sweeper, sama apa gitu kan? Atau kan Abang ada dong mengingatkan tiap pagi itu sebelum kerja kita harus apa gitu. Ya mungkin seperti kayak safety first-nya itu seperti apa, keselamatan kerjanya itu harus apa, kalau driver gimana, sweeper gimana untuk kehati-hatiannya. Itu aja paling Pak ya. Kalau Bang driver gimana Bang, coba jadi habis. Kalau dari kita pastikan kondisi badan sehat saat mengemudi itu juga lebih tidak. Ya. Oke, kalau sweeper apa Ferdi? Biasanya gimana kalau untuk ke safety sweepernya itu hati-hatinya seperti apa, K3-nya seperti apa? Apakah evaluasinya, susnya, kacamatanya, helmnya? Pasti ada kondisi badan kita harus bagus.
semua dokumen kendaraan punya Ya. Kesehatan kita baik awal kita di mobil maupun di perjalanan yang baik. Kalau dari itu adanya misalnya Toolbox kita amankan Pak, kan tiap pagi dicek kan Pak, walaupun handover juga dicek nggak ada kehilangan atau gimana ya Pak ya. Berangkat itu Bu, kalau kita hari pertama kita tidak tetap di handover kan kita Iya. sebelum berangkat tolong dicek, kalau ada kekurangan tolong kasih tahu lagi kembali. Oke. Pasti kan udah pada sarapan semua kan Pak. Belum. Besok rencana kita ada ini ya Pak ya, sarapan bareng-bareng ya Pak ya. Mungkin saya agak bagian datang karena saya yang beli langsung untuk sarapan kita pagi-pagi. Kita gunakan uang yang sosial kita yang sudah ada. Mungkin berapa kita nambah? belum tahu Pak, ini menurut saya apa? Saya rasa itu udah banyak ya. Kemarin aja udah hampir 100.000 kita lebih. Gimana tuh Bang? Dapat teman. Dia berapa kayaknya? Paling tidak 50.000 juga. Oke Pak, kita kan sebentar lagi bakal ngomong PKWT ya Pak ya, penandatangan kontrak. Tapi nanti bakal saya atur ulang waktunya gimana. Tolong walaupun off atau gimana, kita kerjasama yang bagus ya Pak. Karena untuk penandatangan kontrak itu cuma dikasih waktu 2 hari Pak. Cuma dikasih waktu 2 hari. Otomatis sehari untuk juri, sehari saya untuk pergi ke Bangko. Jadi saya akan memakan waktu 2 hari. Tolong segera, dan minggu depan saya nolong. Sabtu Minggu saya minggu depan tetap masuk. Dan Jumat pun saya bakal sampai malam karena ketika itu tanggal 17 itu rilis kontrak, saat itu juga saya print dan itu saat itu juga saya akan mengambil mau gimana pun. Jadi kita tolong kerjasamanya, ini waktu sudah mepet juga supaya kita tidak keteteran karena jarak antara kita ke tanggal 8 itu dekat, udah kurang lagi, bukan 28 hari lagi karena ada alurnya. Mungkin saya jelasin alurnya mulai dari saya menandatangani kontrak PKWT para bapak, saya scan ulang, saya serahkan ke Pak Janti ngurus legislator itu dalam waktu 7 hari kerja. Setelah 7 hari kerja lanjut lagi Pak Janti kembalikan ke saya scan bagian belakangnya, baru saya serahkan ke head officer kita untuk dilakukan ke security, dan security keluar suatu surat pelaporan dan itu mengupdate lagi ke CCPM, dan CCPM itu kan ngefek dengan MCU. Jadi saya harap bapak-bapak mungkin sini udah pada MCU semua ya. Udah kan? Jadi coba bagi teman-temannya yang belum MCU nanti dikasih tahu, tolong dijaga kondisinya. Ketika itu nanti ada P5 cycle lagi, kita bakal lama lagi, ketemu finding lagi. Ini alhamdulillah hasil MCU bagus semua ya Pak ya. Mungkin saya nggak ada konfirmasi atau gimana karena ini sudah bagus semua, dan saya harapkan yang udah MCU kemarin tolong agak ditekan atau gimana yang punya tensi tinggi. Rata-rata kita tensi tinggi dan asam urat. Itu yang jadi finding utama kita ya. Tensi tinggi luar biasa, kita terlalu banyak. Jadi kalau bisa ya mau gimana, kita mau tes atau apa ya bagaimana atau gimana gitu lah ya Pak, kita tekan lah gitu supaya hasil MCU-nya kita kan juga masih sama-sama bekerja ya Pak ya. Itu gimana? Mungkin TGM